Inilah salah satu lokasi yang dijadikan gudang penimbunan bahan bakar minyak di kota Batam. Lokasi gudang ini berada di daerah Tembesi, Batuaji, Batam yang hanya berjarak sekitar 500 meter dari markas Brimob Batam. Gudang seluas 400 meter persegi ini diduga milik seorang pemain BBM ilegal di Riau yang berinisial N. Tidak mudah untuk dapat masuk ke dalam gudang. Pintu masuk digembok erat dan sekeliling tempat dijaga ketat oleh beberapa orang. Gudangnya itu tertutup ya? Tertutup. Semua gudangnya tertutup itu, Mbak. Susah ya akses? Susah. Tak bisa sulit, sangat sulit lah diterobos. Sangat sulit diterobos. Hari Minggu malam 21 September 2014 atau beberapa jam setelah tim realitas mendatangi gudang penimbunan BBM ilegal di Batuaji, Batam ini, Polda Kepulauan Riau menggerebek tempat ini. Penggerebekan gudang penimbunan BBM ini berbuntut panjang dan bahkan menggegerkan Jakarta. Akibat penggerebekan ini, Batam pun nyaris membara. Gara-garanya, 4 anggota TNI terkena korban tembakan pada malam itu. Keempatnya merupakan anggota Batalion Infanteri 134 Tua Sakti Batam. Hasil penyelidikan penyebab tertembaknya sejumlah personil TNI di Batam sampai hari ini belum juga dikeluarkan. Yang pasti, kasus ini kembali menghangatkan kisah tentang pengamanan bisnis BBM ilegal yang marak di Kepulauan Riau, khususnya di Batam. Sebut saja nama pria ini adalah Tony. Ia adalah mantan pemain BBM ilegal dan tahu betul bagaimana modus para penimbun BBM ilegal melancarkan aksinya di kawasan Batam. Tony mengungkapkan, selain bermain mata dengan aparat, para pemain BBM ilegal juga mudah beroperasi karena memiliki pelabuhan pribadi. Tidak heran kalau mafia BBM ilegal begitu mudah menyelundupkan BBM subsidi ke luar negeri. Batam kan terkenal dengan pelabuhan tikusnya. Jadi rata-rata mereka sounding di situ. Modus operandi para pemain BBM ilegal di darat adalah mengandalkan mobil pelangsir untuk menyimpan BBM. Mobil pelangsir adalah mobil yang dimodifikasi dengan menambah ukuran tangki di dalam mobil dengan muatan hingga 300 liter. Mobil pelangsir yang digunakan oleh para pemain BBM ini akan menuju gudang untuk disalurkan langsung ke industri maupun ke kapal. Tangki modifikasi kan. Tangki modifikasi itu berapa muatnya? Itu beragam. Kalau yang saya pakai bergerak itu yang kapasitas 500 liter. Kapasitas 500 liter. Ada juga yang kapasitas sampai 3 ton ada. Kalau dalam satu hari bergerak sih, lansir ya rata-rata bisa dapat 500 sampai 1 juta rupiah. Modus memodifikasi ukuran tangki mobil sebetulnya sudah diendus polisi. Bahkan hingga saat ini pihak kepolisian di Batam sudah menangkap lebih dari 60 unit kendaraan yang memodifikasi kendaraannya. Dari hasil menyegel 4 gudang penyimpanan BBM ilegal di daerah Batuaji, Sagulung, Batu Ampar, dan Batu Besar. Modus kedua, ya, ada juga dengan dalam mobil itu ditaruh jergen-jergen, ya, yang satu jergen itu ada 30 liter, 40 liter tuh, diisi lewat situ. Modus ketiga ada lagi, yang kemudian begitu SPBU tutup, ya, SPBU tindakan tutup, ya kan, habislah solar itu. Malamnya sedot pakai mobil tangki. Memang pengakuan mereka tidak tahu bahwa itu apakah itu ilegal atau tidak. Mereka tahunya itu adalah lokasi penimbunan BBM legal. Mereka dimintai bantuan untuk pengamanan di sana itu ada memang. Kemudian
ternyata tempat tersebut adalah merupakan tempat penimbunan BBM yang ilegal. Utama dari hasil investigasi yang telah dihasilkan ini, bahwa situasi di Batam dan Kepulauan Riau sudah kondusif, ya. Bahkan sebelum tim investigasi turun, situasinya sudah kondusif. Sebagai kota pelabuhan yang dekat dengan negeri jiran Singapura, Batam seolah menjadi surga para penyelundup minyak. Bagaimana modus para pemain BBM ilegal ini untuk melancarkan aksinya? Benarkah ada setoran miliaran rupiah kepada aparat? Realitas segera kembali.